Halo Sobat YouTube, kali ini kita akan review rekomendasi EDC untuk kalian. EDC ini menurut saya punya penggunaan yang luas, dari urban hingga menuju puncak gunung. Ini adalah senter gantungan kunci Smiling Shark tip 0019. Untuk kemasannya ini sama dengan kemasan Smiling Shark tip 0060. Bedanya tip 0060 itu bisa diputar-putar kayak fidget spinner karena diberi penambahan semacam roller, jadi bisa diputar-putar. Tapi bagi saya yang lebih mempertimbangkan fungsional, maka desain dari versi tip 0019 ini lebih menarik bagi saya. Dalam kotak penjualannya kalian dapat senternya, kabel USB Type-C, dan buku garansi serta kartu Smiling Shark, serta ada O-ring untuk gantungan kunci. Untuk garansi ini kira-kira hanya bisa diklaim di negara pembuatnya. Oke, pertama kita pasang dulu O-ringnya kawan-kawan. Senter ini menggunakan baterai lithium dan baterainya itu kelihatan dari bodinya yang lumayan transparan. Senter ini juga tersedia dalam dua warna, putih dan hitam. Seperti yang saya gunakan ini yang warna hitam. Kemudian ada magnet juga yang ditempelkan pada benda-benda yang menarik magnet. Untuk menyalakan senter ini juga beda dengan cara menyalakan senter pada umumnya yang hanya butuh sekali pencet. Cara menyalakan senter ini adalah dengan ditahan lama. Kemungkinan ini untuk mencegah kalau senternya tidak sengaja terpencet kalau dalam saku atau dalam tas kalian. Senter ini punya dua tombol untuk mengatur dua bidang LED. Di bagian depan ada 2 LED dan di bagian atas ada 6 LED. Kemudian ada indikator baterai, yaitu cahaya berwarna biru sebanyak 4 buah yang dapat kalian lihat pada senter ini. Masing-masing tombol ini punya 4 mode pencahayaan. Oke, coba kita hitung dari yang mode pencahayaan pada senter depannya. Jadi ini 1, kemudian ini 2, dan kemudian 3 itu dimana kedua lampu atau 2 LED-nya di depan itu sama-sama menyala. Dan yang terakhir ini adalah 4. Satu yang saya notice, tidak ada perbedaan yang sangat mencolok antara mode 1 dan 2. Begitu pula dengan mode 3 dan 4. Tapi kalau di gelap malam maka akan kelihatan perbedaannya. Kita lanjut ke LED yang berada di badan bagian atas dari senter ini. Jadi ini mode satunya, kira-kira seperti ini pencahayaannya. Lalu ini mode 2-nya, lagi-lagi tidak ada perbedaan yang mencolok. Lalu ini mode 3-nya, ini lampunya warna merah ya kawan-kawannya, sangat berguna bagi saya lampu berwarna merah seperti ini. Kemudian yang keempat itu strobo kayak sirine polisi ya kawan-kawannya. Kemudian uniknya kalian dapat menyalakan LED yang di punggungnya dan LED yang berada di bagian depan secara bersamaan. Oke, kita lanjut ke tes getaran air. Meski di bodinya tidak ada IP rating, saya rasa worth it untuk mencoba menenggelamkan secara singkat senter ini. Ingat ya, ini resiko ditanggung penumpang. Oke, mari kita coba inspeksi apakah ada air yang merembes masuk ke dalam bodinya. Harusnya sih gampang untuk dinotis jika ada air yang masuk karena bodinya yang lumayan transparan. Oke, setelah saya keringkan, mari kita coba lihat apakah ada air yang merembes masuk ke dalam senter ini. Dari inspeksi singkat, saya tidak melihat ada air pada bagian LED depan maupun LED yang di punggung maupun di dalam bodi baterainya. Jadi ini aman ya kawan-kawan ya, lumayan anti air. Seperti yang saya sebutkan tadi, indikator baterai itu ada 4 LED berwarna biru. Dan jika LED tinggal 3 seperti ini, kira-kira rentang baterainya itu berada pada 50% hingga 75%. Indikator seperti ini cara lihatnya setahu saya setiap lampu mewakili 25%. Jadi contoh satu lampu itu 0 hingga 25%, 2 lampu 25% hingga 50%, 3 lampu 50 hingga 75%, dan 4 lampu itu 75 hingga 100%. Oke, lanjut. Ada fitur penentu yang membuat saya mengambil senter ini. Itu adalah ketersediaan klip pada senter ini. Gunanya apa? Tentu saja bisa menggantikan senter kepala ketika dipasangkan ke topi dan bisa jadi senter saku ketika dicantolkan ke saku.
Kita mulai dengan mencantolkan ke topi yang saya punya. Jadinya ini cocok untuk topi jenis seperti ini. Namun sepertinya kurang cocok untuk topi rimba, karena beberapa topi rimba itu bahannya melehoi. Cengkraman klipnya ini menurut saya baik, bahkan saya agak sedikit kesulitan memasangnya ke topi dengan ketebalan seperti yang saya miliki ini. Oke, jadi kira-kira seperti ini penampakannya jika kita menggunakan senter ini untuk diklipkan ke topi. Kemudian kira-kira seperti ini jika saya gunakan ke saku baju saya. Dan karena saya hobi hamokan, untuk short tram, klipnya bisa digantungkan seperti ini pada raglan atau tali yang saya gunakan pada hammock saya. Yang menyenangkan, adanya lampu berwarna merah yang punya keunggulan lebih nyaman di mata dan agak susah dinotis dari jauh. Untuk yang suka ketenangan ya, tentunya mode ini juga lebih hemat baterai. Jadinya untuk yang campnya sedikit bergaya taktikal seperti saya, benda ini akan menjadi benda yang sangat cocok. Lanjut ke pengujian di malam hari, kira-kira seperti ini cahaya pada senter ini ketika saya menggunakannya untuk pencahayaan camp menggunakan cahaya pada tombol kedua, yaitu LED yang berada di punggung dari senter ini. Kemudian kira-kira seperti ini LED red light-nya atau lampu yang berwarna merah ketika saya menggunakannya di camp saya di malam hari. Jadi ini masih lumayan kelihatannya terang ya kawan-kawannya. Ini lampu LED merahnya ini lebih terang daripada senter kepala yang saya punya yang murah-murah dari Mitsuyama itu, kan ada yang blinking red-nya itu. Nah, ini dia lebih terang daripada blinking red dari senter-senter kepala yang kayak Mitsuyama itu. Dan kira-kira seperti ini metode pencahayaannya jika kalian ingin party. Oke, saya tidak bisa berlama-lama dengan mode ini karena bikin sakit mata jika digunakan untuk penerangan seperti ini. Lanjut, untuk yang tertarik dengan mode red light-nya, kira-kira seperti ini terangnya kalau saya berada di sekitar dari senternya. Kemungkinan sih kalian yang suka dengan cahaya-cahaya yang low profile kayak gini akan menyukai cahaya dari red light center ini. Dan kalau kita pakai cahaya di punggung yang nomor satunya, kira-kira seperti ini terangnya. Cahayanya itu float ya kawan-kawannya, jadi kita bisa melihat dengan jelas area sekitar camp kita di mana senter ini digantungkan. Lanjut ke demonstrasi singkat ini ketika saya mencantolkan senter ini ke topi saya dan mencoba mencari kayu bakar. Kira-kira seperti ini terangnya. Kemudian kira-kira seperti ini jika saya menggunakan mode paling terang pada senter ini. Dan ini mode-mode yang ada pada senter saya coba gunakan malam hari. Ini mode 1 di senter depannya atau LED depannya. Lalu ini mode 2 pada LED depannya.
Lalu ini mode 3 pada LED depannya, di mana kedua LED-nya menyala bersamaan. Dan mode 3 ini adalah mode yang paling terang pada senter ini. Cahayanya itu juga bersifat float atau menyebar ya kawan-kawan ya. Dan yang terakhir ini adalah mode yang keempat. Mode keempat juga ini kedua LED-nya nyala bersamaan, tapi lebih redup daripada nomor 3-nya. Kemudian lanjut untuk LED yang di punggung, ini yang mode nomor satunya. Kalau kita menggunakan LED yang di punggung, lanjut kita beralih ke nomor 2-nya. Meskipun perbedaannya menurut saya tidak terlalu jauh ya untuk redupnya. Lanjut ke mode nomor 3 atau red light-nya. Kira-kira seperti ini kelihatan ketika kita menggunakan red light-nya untuk melihat sekeliling kita. Kira-kira seperti ini. Dan yang terakhir kira-kira seperti ini kalau kita menggunakan mode party untuk melihat di sekeliling. Dan ketika kita tekan sekali lagi, dia akan kembali ke mode nomor 1, dimana ini LED yang paling terang untuk di bagian punggungnya. Kira-kira seperti ini penampakannya jika saya menggunakan di saku sebagai senter saku. Jadi kalau kita gunakan sebagai senter saku, kita bisa memanfaatkan LED yang di punggung untuk melihat sekitar kita. Jadi kira-kira seperti ini cahayanya, itu float ya kawan-kawan ya. Dan ini adalah view saya atau yang saya lihat ketika saya menggunakannya di saku dan berjalan-jalan di sekitar camp saya. Jadi kira-kira seperti ini yang akan kalian lihat jika kalian menggunakan senter mini ini ke saku. Dan ini video tambahan ketika saya menggunakan senter ini di topi saya. Kira-kira seperti ini view-nya. Dan ini sampel ketika saya berjalan menggunakan senter ini menyusuri jalan setapak, dimana senternya tetap saya cantolkan ke topi saya. Kemudian ini implementasi yang mungkin bisa diterapkan ketika kita menggunakan senter ini untuk yang cahaya disco-disconya itu, yang kayak sirene polisi. Jadinya mungkin bisa digunakan sebagai penanda jika motor kalian mogok atau mobil kalian mogok dan sejenisnya, kalian bisa mencantolkan seperti ini. Tapi itu asumsi saya, mungkin untuk penerapannya itu berbeda. Lanjut ke pengisian daya. Senter ini menggunakan jenis Type-C untuk USB chargingnya. Dan ketika di charger, maka lampunya akan berkedip-kedip di lampu yang menandakan seberapa besar dayanya sekarang tersedia. Dan jika sudah terisi penuh, maka semua indikator pengisian dayanya akan menyala. Kita lanjut ke ketahanan baterainya. Pengujian yang saya lakukan ini menggunakan mode pencahayaan yang nomor 1, karena mode ini akan menjadi yang paling sering saya gunakan jika untuk penerangan. Oke, kita akan cek waktu. Sekarang menunjukkan jam 8:52. Ini malam hari ya, 20:52. Lanjut saya inspeksi lagi ketika jam 22:28 atau jam 10:28. Di sini lampu indikatornya masih 4 baris ya kawan-kawan. Lanjut saya cek lagi di jam 1:12 dan ini masih menyala kawan-kawan. Indikator pengisian dayanya masih menunjukkan 3 lampu ya kawan-kawan. Kemudian terakhir saya cek lagi di jam 2:33. Ini sudah mau jam 3 ya kawan-kawan ya, jam 3 subuh. Dan indikatornya masih menunjukkan 3 lampu. Jadi saya menghentikan pengujian di sini.
Jadi saya sudah dapat bayangan seberapa tahan baterai dari senter Smiling Shark ini yang tip 0019 ya. Jadi tadi kita nyalakan dari jam 8:52 dan saya matikan di jam 2:33. Kira-kira ini sudah nyala 4 jam lebih ya kawan-kawan. Kemudian yang terakhir, ini magnetnya sudah cukup kuat untuk bahan-bahan non stainless. Oke, kita sampai ke kesimpulan. Untuk kekurangan, jujur untuk harga seperti ini hampir tidak ada kekurangan. Hanya dua hal yang saya notice. Yang pertama itu tombol on off-nya lumayan keras ya. Jadi menyalakannya itu tidak seenteng senter lainnya. Yang kedua, bagian klipnya setelah saya pasang ke topi itu agak sedikit goyah ya, tapi tetap erat kok. Mungkin karena topi saya yang agak sedikit lebih tebal dari topi pada umumnya. Oh iya, ada satu lagi hal yang saya notice. Itu LED center utamanya kayak ada spot lingkaran di tengah. Walau tidak pengaruh, tapi tetap saja agak lain ya kelihatannya. Bisa kalian lihat cahayanya itu ada kayak bagian tengah itu agak hitam ya dibandingkan sekelilingnya. Jadinya ini cahayanya kayak donat ya, di bagian tengahnya itu kayak ada bolong. Kalian lihat kalau saya dekatin kayak gini. Nah, itu kayak donat. Itu biar kita pakai yang mode paling terangnya yang nomor 3 juga sama. Ada donat, ada spot donatnya di tengah. Ini saya sebut aja spot donat ya. Soalnya cahayanya jadi mirip-mirip donat saya lihat. Tapi hal ini tidak terjadi untuk LED-nya yang ada di punggung. Yang plotnya itu tidak ada hal seperti donat itu. Mungkin karena matanya yang kayak gini ya, yang bikin donat. Saya juga nggak tahu. Mungkin yang tahu bisa komen di kolom komentar. Tapi terlepas dari kekurangan yang saya sebutkan itu, kelebihannya lebih banyak daripada kekurangannya. Nah, pertama itu ukurannya ini mini, yang kedua pastinya ringan, yang ketiga baterainya padat, keempat banyak mode-modenya yang akan berguna untuk berbagai skenario urban dan outdoor. Yang kelima itu senternya terang dan keenam anti air. Yang ketujuh, senter ini beberapa kali jatuh dari genggaman saya, yang sayangnya tidak ada videonya, tapi akan saya buat sekarang juga ketika saya sedang mengisi suara video ini. Setelah menghantam ubin, ini senternya tidak ada lecet-lecetnya yang kelihatan ya kawan-kawannya. Setelah saya inspeksi, ini masih mulus seperti baru. Jadinya seperti yang saya bilang, senter ini juga punya bodi yang kokoh dan lumayan solid. Percobaan menjatuhkan yang disengaja untuk kasus yang mungkin terjadi tidak menunjukkan ada tanda-tanda kerusakan pada senter ini. Tentu saja senter ini sangat saya rekomendasikan untuk kalian beli. Jika kalian mencari alternatif senter yang multifungsi, bisa jadi senter kepala, bisa juga digunakan di saku, kemudian bisa untuk hampir segala skenario, baik di urban maupun gunung hutan. Harganya berada di kisaran 80 ribuan, terbilang cukup murah untuk fitur melimpah seperti ini. Dan tentunya ini bisa jadi andalan untuk kalian yang suka EDC yang mini-mini. Oke kawan-kawan, kira-kira seperti ini review kita kali ini. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka, dan sampai bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya.